Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ferry Fernando, dan video ini merupakan video pertama untuk pertemuan UAS dari mata kuliah Manajemen Accounting SAP, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Integrated Planning Cycle Exercise 7, di mana di Exercise 7 ini akan ada 3 task. Oke, pertama-tama seperti biasa, teman-teman login dulu ke kelasnya. Masukin kliennya adalah 948 dengan user saya yaitu 31AC40F-50. Sekalian F-strip sekian-sekian. Lalu masukin untuk passwordnya ya. Pastikan seperti biasa untuk caps lock-nya jangan dinyalakan. Setelah kalian login ke menu SAP Easy Access, maka kita akan mulai untuk mengerjakan task 1. Nah, teman-teman, di dalam task 1 ini, kita akan melakukan pengecekan terkait dengan report dari activities untuk mengecek fixed dan variable price-nya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, silakan teman-teman ikuti. Yang pertama, kita akan login ke menu accounting, kemudian controlling, cost center accounting, information system, reports for cost center accounting, prices, dan pilih cost center activity price atau kodenya itu KSBT. Oke, double klik. Setelah di double klik, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk activity type price report. Nah, teman-teman silakan mengisikan data-datanya. Yang pertama adalah untuk cost center, di mana untuk cost center isi aja angkanya 4230. Kemudian untuk activity type-nya adalah 1421. Versionnya adalah 0. Fiscal year-nya tahun ini 2022. From-nya 1 to period-nya itu 12. Oke. Nah, pastikan untuk data-datanya. Yang pertama untuk cost center-nya diisi bagian cost center saja, activity type-nya activity type saja, lalu version, fiscal, dan from period-nya. Lalu setelah itu kita pilih execute. Oke, jadi ini kurang lebih tampilan dari reportnya teman-teman. Ya, report untuk activity type-nya. Di mana untuk cost center 4230 dengan activity type 1421, ya. Nah, untuk total price-nya adalah sebesar 29,62. Di mana dalam 29,62 ini total variable price-nya adalah 3,71. Dan sisanya yaitu 25,91 merupakan nilai fixed price-nya. Gitu. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk ke task 2. Maka silakan teman-teman slash. Oke, teman-teman, di dalam task 2 ini ya, kita akan mencoba menghitung ulang standar costing untuk sebuah material, di mana di sini materialnya adalah R-strip FF. Ya. Nah, di sini kita akan lanjut lagi untuk step-stepnya. Pertama-tama kita pilih accounting, kemudian controlling, kemudian kita close dulu ya. Product cost controlling, product cost planning, material costing, cost estimate with quantity structure, dan pilih CK11 atau create. Oke. Nah, sekarang untuk materialnya, teman-teman bisa isi sesuai dengan yang ada di Excel teman-teman. Di mana untuk yang punya saya adalah RFF1 strip 50 ya. Kalian R strip FF1 sekian-sekian. Jadi cuma 2 digitnya aja teman-teman yang berubah. Ya. Jadi pastikan R strip FF1 sekian-sekian. Lalu untuk plan-nya silakan teman-teman isi angka 1000. Costing variance-nya adalah PPC1. Ya, kalau misalkan mau penasaran PPC1 ini apa, bisa dicek. Kemudian costing versionnya 1 dan costing lot size-nya ini 500. Jadi maksudnya ini untuk 500 barang teman-teman seperti itu. Oke. Kemudian setelah data-data ini diisi, teman-teman silakan tekan tombol enter 1 kali.
Oke, ditunggu sebentar aja teman-teman, lagi bermasalah. Nah, setelah itu bakal masuk ke tab dates ya, dimana di dates ini teman-teman make sure lagi ya, biasanya langsung ke update otomatis untuk costing date-nya tanggal hari ini, quantity structure-nya tanggal hari ini, dan valuation-nya tanggal hari ini ya. Jadi untuk costing date-nya, costing date 2-nya itu biasanya memang default-nya 999 untuk year-nya teman-teman. Lalu setelah itu ya, setelah kalian masuk ke tab ini, langkah berikutnya adalah teman-teman klik enter lagi ya. Nah, setelah teman-teman klik tombol enter, kurang lebih dia akan memprosesing untuk perhitungan dari cost estimates-nya. Oke. Nah, langkah pertama teman-teman gedein dulu untuk bagian ini, tab yang berada di sebelah kiri ini. Nah, di sini saya akan coba jelasin apa sih maksud dari tampilan ini. Nah, teman-teman di dalam tampilan ini dia kurang lebih menampilkan perhitungan dari material costing ya, di mana teman-teman bisa melihat berapa nilai COGM dan teman-teman ya, berapa nilai COGM, COGS-nya. Kemudian di sini juga ditampilkan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu terkait dengan berapa apa aja sih yang dibutuhin ya, apa aja yang dibutuhin oleh kita untuk membuat produk RF ini, atau produk RF ini disebut sebagai pump ya. Jadi apa sih yang dibutuhin untuk membuat si pump ini ya, dan ditampilkan juga nih berapa total biaya yang kita butuhkan untuk membuat si pump, dimana untuk membuat unit sebanyak 500 pieces kita butuh biaya sebesar 250.994 itu ya. Nah, terus di dalam 500 pump ini ternyata dikasih tahu nih teman-teman, ibaratnya kalau kalian belajar di materi manajemen operasional tuh kayak istilahnya tuh bill of materialnya ya, kalian pelajarin di SIA atau kalian pelajarin di MO tuh kayak bill of materialnya, dia tuh butuhnya apa aja ya. Dimana untuk pump itu butuhnya casing, flywheel, hollow shaft, kemudian electronic turbo drive. Nah, kemudian kita bisa breakdown lagi nih. Nah, untuk casingnya ternyata dia butuh ini. Dia butuh slug force spiral casing, lalu ada flag gasket, dan itu semuanya dijelasin berapa total biaya, yang total value atau total biaya untuk slug sebanyak 500 pieces gitu, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita breakdown ini kelihatan semua nih apa aja yang dibutuhin untuk membuat flywheel, hollow shaft, kemudian electronic turbo drive-nya. Oke. Nah, ini kurang lebih tampilan kalau misalkan kita mau breakdown nih, si pump ini butuh bahan apa aja. Ini kayak bill of materialnya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman mau mengubah tampilan nih, ini kan kebetulan tampilannya itu untuk 500 pieces teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah tampilannya, misalkan teman-teman penasaran nih, kira-kira harga per satu unitnya gimana sih? Nah, harga per satu unitnya berarti teman-teman tinggal ubah aja nih. Cost based on-nya, kita tinggal ubah menjadi price unit. Nah, maka kelihatan nih ya, untuk cost elemennya apa aja, total biayanya berapa untuk satu barang aja, untuk satu pump ini. Kalau misalkan, ini cara pertama teman-teman, kalau misalkan kita mau ubah yang semuanya itu dari lot size itu menjadi price unit. Atau cara kedua, ya sebenarnya ini cara yang agak panjang. Pertama-tama teman-teman bagi ke menu setting, tapi cara ini optional aja. Kemudian pilih cost display, dan cost based on-nya pastikan satu ya. Kemudian kita pilih tanda centang. Sebenarnya isinya sama aja ya, isinya sama aja, dimana kita akan melihat berapa sih biaya untuk satu unit pump ini gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman tampilan seperti ini ya, sudah tahu nih kalau kita breakdown ini isinya apa aja, kemudian udah lihat apa aja itemization atau biaya per satu unit barang di sini berapa totalnya. Maka langkah berikutnya adalah teman-teman akan ubah si layoutnya, karena nanti ujung-ujungnya layout ini bakal kita save teman-teman. Kita bakal ubah dulu layoutnya. Caranya adalah teman-teman lihat di bagian itemization ya, langsung lari ke bagian itemization, pilih icon choose layout ya. Kalau di versi yang terbaru yang tampilannya persis seperti saya, iconnya itu
kotak-kotak teman-teman ya. Ikonnya itu kotak-kotak. Kalau misalkan versinya agak lama, dia kotak-kotak juga, tapi ada kayak kuning-kuningnya teman-teman. Jadi ada satu kotak kuning kalau misalkan tampilannya yang lama. Oke, kita pilih choose layout. Oke, kemudian kita pilih tampilan 1 SAP09. Ya, ini sebenarnya untuk ubah tampilannya aja nih. Yang tadi kan tampilannya agak kaku, sekarang tampilannya agak lebih berwarna. Ya, dimana di sini jelasin untuk direct inventory account, allocation production, dan sales order processing dan teman-teman. Ya, oke. Kemudian setelah kita ubah untuk layoutnya, maka teman-teman bisa pilih tombol save. Oke, setelah kalian masuk ke tampilan tombol save ini, tampilannya menampilkan seperti ini. Silakan teman-teman pastikan untuk itemization log ya sama customnya itu dicetak, kita klik continue. Oke, kemudian tulisannya ada tulisan the cost estimate is being saved. Oke, nah setelah kalian save ya, maka yang tampilan ini sudah kalian posting lah ibaratnya sudah kalian posting, maka kalian bisa klik tombol /n. Kita bakal lanjut untuk task 3. Nah, teman-teman, kita di task 2 itu ya, task 2 tadi sebenarnya kita tuh akan mengupdate ya. Kita akan mengupdate atau menimbulkan standar cost untuk masa mendatang ya. Kita akan menimbulkan standar cost untuk masa mendatang. Nah, teman-teman, di dalam task 3 ini tugas kita adalah untuk merilis ya atau menimbulkan nih ya, kita terbitin standar costing yang tadi kita posting di task sebelumnya, di task 2. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih menu controlling, kemudian product cost controlling, product cost planning, material costing, kemudian kita pilih yang CK24 ya. Jadi menunya tidak usah diminimas lagi. Kalian langsung pilih CK24 atau price update. Oke. Nah, untuk data-datanya, teman-teman ubah dulu. Untuk posting periodnya ini bulan ini ya, bulan 11 atau bulan November. Kemudian tahunnya 2022. Company code-nya masukin 1000. Plan-nya adalah 1000. Dan materialnya adalah RF ya, RR strip FF 1 sekian-sekian. Jadi pastikan untuk nama materialnya jangan sampai salah, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian bakal klik tombol marking allowance. Oke. Nah, di dalam tombol marking allowance ini sebenarnya kita mau lihat teman-teman ya untuk company code kita. Jadi di dalam kondisi ini ada dua pilihan teman-teman. Kalau misalkan tampilannya persis seperti saya, di mana untuk company code 1000 itu warna hijau, maka teman-teman hold dulu sebentar karena saya bakal jelasin untuk situasi kalau misalkan tampilannya beda seperti saya. Ya, kalau misalkan tampilannya hijau teman-teman, itu artinya adalah allowance-nya itu udah dibuat teman-teman istilahnya, udah given, udah dibuat. Sedangkan kalau misalkan dia yang merah ya, maka teman-teman yang merah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hijau jangan diklik apa-apa, ditunggu dulu. Kalau misalkan merah, teman-teman klik company code 1000 ini ya, klik company code 1000. Kemudian kalian isi untuk costing variance-nya itu PPC1 ya, PPC1. Dan untuk versionnya kalian isi 01. Oke, setelah itu kalian klik issue. Ini kalau misalkan bagi teman-teman yang tampilannya itu merah di bagian sininya. Oke. Nah, sekarang harusnya tombolnya itu sudah jadi hijau teman-teman. Kalau misalkan kalian ikuti langkah-langkah saya, yang tadi semulanya itu jadi merah ya, yang merah seharusnya sekarang udah berubah jadi hijau. Nah, kalau misalkan udah, maka kita bisa lanjut ya untuk langkah berikutnya. Oke. Nah, kalau misalkan ininya udah jadi hijau ya, maka teman-teman jangan klik, tapi kita klik tombol back dulu. Oke, kita klik tombol back.
Kemudian untuk processing option bagian test run-nya, ya, ini kita uncentang ya. Jadi kita hilangkan centangnya. Kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik tombol execute. Oke, kita buat execute. Kemudian ini tampilan sementara, di mana dia kasih tahu bahwa ada updated yang tadi ya di task 2 ya. Ada updated di task 2 untuk satu cost estimate. Kemudian teman-teman klik tombol back sekali, ya, tombol back sekali. Lalu di tampilan ini price update max standard price, teman-teman pilih material RFF 150, RF1 sekian-sekian ya maksud saya. Nah, ini teman-teman kurang lebih tampilan kalau misalkan teman-teman itu ingin lihat ya costing yang ada. Teman-teman langsung lari ke costing 2. Nah, ini maksud saya teman-teman. Jadi ini posisinya kan tadi kalian di task 2 itu kalian baru mengajukan ibaratnya ya, baru kalian posting, kalian baru mengajukan. Ini ada updatean terkait dengan standar price-nya. Di mana angka yang di task 2 tadi, yang 501 ini, maksudnya ke future dulu teman-teman. Maksudnya ke future, artinya ini masih rencana di masa mendatang gitu, masih rencana di masa mendatang. Nah, di task 3 ini kurang lebih kita mau buat si future ini nanti bergeser ke sebelah kanan teman-teman ya. Jadi yang future kita mau masukin ke current. Kita mau masukin ke periode berjalan ya. Nah, setelah teman-teman tahu tujuannya mau ubah yang future ini ke current, maka langkah berikutnya adalah teman-teman klik tombol back lagi ya, klik tombol back. Klik tombol back. Kembali ke tampilan awal ya, kembali ke tampilan awal price update max standard price. Oke, pastikan untuk test run-nya ya. Untuk test run-nya masih di deselect ya, masih di deselect atau tidak dipilih. Kemudian teman-teman pilih tombol release. Ya, pilih tombol release maka dia akan berubah menjadi marking ikonnya. Lalu setelah kita klik tombol release ya, teman-teman bakal klik tombol execute. Oke, lalu muncul lagi nih teman-teman infonya bahwa sudah diupdate lagi teman-teman ya. Jadi sudah diupdate lagi dan itu berhasil ya. Nah, setelah itu ya ini kita udah update kurang lebih untuk si costingnya, maka kita klik tombol back lagi. Oke, kita pilih lagi untuk yang materialnya. Lalu seperti tadi kita masuk ke tab costing 2. Nah, maka sekarang nilai yang tadi semulanya itu ada di future, dia bergeser menjadi current teman-teman karena kita rilis untuk si cost estimate-nya. Gitu. Oke. Untuk exercise 7 sampai di sini dulu, di mana kita sudah menyelesaikan 3 task. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.